Tim Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan atau Densel tidak membutuhkan waktu lama untuk menangkap pelaku penculikan anak sekolah dasar atau SD di kawasan Denpasar Selatan yang terjadi pada Rabu siang 5 Februari 2025. Pelaku yang diketahui berinisial IWS, 30 tahun asal Seraya Karangasem, ditangkap di Jalan Bypass Ngurah Rai Denpasar setelah orang tua korban diminta uang tebusan senilai 100 juta rupiah melalui handphone. Kapolsek Densel, Kompol Herson Juanda, mengungkapkan kejadian berawal saat ayah korban inisial IKS yang merupakan distributor produk kecantikan ditelepon oleh stafnya sekitar pukul 14 WITA mengatakan bahwa anaknya inisial RA 10 tahun saat dijemput tidak ada di sekolah. Kemudian IKS bergegas ke sekolah untuk memastikan bahwa RA memang tidak ada di sekolah. Orang tua korban langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah dan mengecek rekaman CCTV milik sekolah. Diketahui dari rekaman CCTV ternyata RA dijemput seorang pria tidak dikenal menggunakan motor metik saat jam pulang sekolah. Saat itu istri IKS menerima panggilan dari nomor tak dikenal yang meminta uang tebusan sebesar 100 juta rupiah untuk membebaskan anak mereka. Merasa anaknya dalam bahaya, selanjutnya orang tua RA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Densel dan direspon langsung unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan. Saat polisi melakukan penyisiran, diketahui pelaku penculikan berada di dekat area PT Indonesia Power, Sanggaran Jalan Bypass Ngurah Rai Denpasar Selatan bersama korban. Tidak berselang lama, pelaku yang berusaha melarikan diri berhasil diamankan dan korban RA dalam keadaan selamat dan kondisi sehat. Kepada petugas mengaku niat melakukan penculikan ini dilakukan karena sakit hati dipecat pimpinannya, juga membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Di mana pelaku yang tugasnya sebagai kurir ini baru bekerja sekitar 2 bulan pada distributor produk kecantikan tersebut. Sebelum ditangkap terjadi negosiasi jumlah uang tebusan antara pelaku dan orang tua korban melalui percakapan di handphone. Namun jumlah yang diinginkan pelaku belum sempat ditransfer oleh orang tua korban. Saat itu pelaku juga mengancam orang tua korban untuk tidak melaporkan kejadian ini ke polisi. Jika melaporkan, pelaku berencana melakukan hal serupa kepada anaknya yang berada di Surabaya. Sedangkan keterangan korban saat di sekolah, ia mau dibonceng karena merasa kenal dengan pelaku sebagai karyawan orang tuanya. Anggota langsung menemukan pendapat yang dicurigai ada di Bypass Ngurah Rai. Selanjutnya dilakukan penindakan penangkapan. Modus penculikan anak meminta tebusan 100 juta. Astungkara alhamdulillah segera kita lakukan penindakan penangkapan dan anak tersebut Astungkara dalam keadaan sehat dan selamat. Motif sakit hati karena diberhentikan kerja dari perusahaan orang tua anak tersebut. Dari aksi penculikan ini, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku, 1 handphone, pakaian berupa jaket, dan celana panjang hitam. Orang tua korban yang hadir pada konferensi pers mengatakan pihaknya tidak pernah bertemu langsung saat pelaku bekerja di tempat usahanya. Keputusan pemecatan terhadap pelaku disebut bukan karena penilaian dari dirinya, melainkan penilaian kinerja dari manajemen, di mana manajer menilai bahwa pelaku yang seharusnya diganti dengan karyawan lain. Terkait jumlah tebusan, sempat adanya negosiasi. Awalnya pelaku meminta dikirimkan uang 100 juta rupiah. Kemudian sesuai arahan dari petugas polisi yang berada di sampingnya saat itu untuk melakukan negosiasi nilai tebusan sembari mengulur waktu melacak lokasi pelaku. Dari permintaan 100 juta rupiah, kemudian turun menjadi 80 juta rupiah dan akhirnya ditawar hingga 10 juta rupiah. Pertama 100 juta, kemudian ada 80 juta, kemudian 50 juta, 10 terakhir. Sampai 30 juta gitu, kemudian 20 dan 10 terakhir. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 83 junto pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur tentang tindak pidana perdagangan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun atau dikenakan pasal 32 KUHP tentang penculikan dengan ancaman penjara lama 12 tahun. Kabar Bali Hits mengabarkan.